Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Ustadz, tempat belajar agama Islam. Baik, kali ini kita akan belajar surat Al-Adiyat dan surat Az-Zalzalah. Surat Al-Adiyat berarti kuda perang yang berlari kencang. Itu arti dari surat Al-Adiyat. Karena di sini pada ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 itu berisi tentang sumpah Allah kepada kuda perang. Kuda perang yang berlari kencang. Baik, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa atharna bihi naq'a. Maka kuda itu menerbangkan debu. Fa wasatna bihi jam'a. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat 1-5 menceritakan tentang kuda perang yang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kemudian isi dari surat Al-Adiyat dimulai dari ayat ke-6. Nah, dimulai dari ayat ke-6 kita bisa mengambil pelajaran. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi manusia itu mengakui kalau dia ingkar. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Jadi orang yang sangat cinta kepada harta, ia akan menjadi orang yang pelit. Dan orang yang pelit, ia akan menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa husila ma fis sudur. Dan dibelah apa yang ada di dada mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu sangat teliti. Jadi di sini kita dapat mengambil pelajaran dari surat Al-Adiyat. Yang pertama adalah surat Al-Adiyat merupakan urutan nomor surat yang ke-100. Yang kedua, isi dari surat Al-Adiyat ada 11. Kemudian yang ketiga, surat Al-Adiyat berarti kuda perang yang berlari kencang. Kemudian yang keempat, isi dari ayat ini adalah jangan sangat cinta kepada dunia. Jadi jangan terlalu cinta dengan dunia. Kemudian yang kelima adalah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati masing-masing manusia. Nah, itu surat Al-Adiyat. Kemudian kita lanjut ke surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah isinya hampir sama dengan surat Al-Qari'ah. Seperti pekan lalu kita jelaskan. Kalau Al-Qari'ah artinya kiamat, maka surat Az-Zalzalah artinya kegoncangan atau gempa. Surat Az-Zalzalah urutannya ke-99, jumlah ayatnya ada 8. Mari kita baca bersama-sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi seperti ini?
Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awha laha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi rangkuman dari surat Az-Zalzalah adalah, yang pertama, surat Az-Zalzalah berarti kegoncangan atau gempa. Yang kedua, urutannya surat Az-Zalzalah berada pada posisi ke-99. Kemudian yang ketiga, surat Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Yang keempat, isi dari surat Az-Zalzalah adalah menceritakan tentang keadaan bumi ketika bergoncang pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa diambil adalah orang yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, maka ia akan mendapat balasannya di akhirat. Begitu juga orang yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, maka ia akan melihat balasannya di akhirat nanti. Jadi semuanya dapat balasannya. Di sini digambarkan sekecil biji zarrah. Biji zarrah itu sangat kecil sekali ya. Ada yang menafsirkan ya sebagai atom. Jadi saking kecilnya tidak bisa dilihat dengan mata, harus dengan mikroskop. Nah, itu saja pelajaran pada hari ini. Ada 2 surat. Jadi adik-adik nanti tugasnya hanya menulis rangkuman yang sudah Ustadz rangkum di belakang surat masing-masing tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.